Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa atma'anna qulubahum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Mengawali kajian pertemuan tausiah kita di malam kini serawan biasa bersama-sama balik kita menyampaikan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah kepada kita, sehingga di malam kini dapatlah kita bersama-sama datang ke musala dalam rangka mengisi sisa-sisa di awal dengan kegiatan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah dengan pengasih penyayangnya berkenan hendaknya Allah menerima dan juga memberikan balasan data ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan sifat Ghafar Maha Pengampunnya Allah berkenan pulalah Allah memberikan maaf dan keampunan datih dosa yang kita lakukan. Kemudian salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita doakan kepada Allah semoga Allah menyampaikan nilai yang semisal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di antara waktu nan harus kita luangkan, di antara waktu yang ada di awal, yaitu waktu lil muhasabah, waktu untuk bermuhasabah, menghisap-hisap diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hitung-hitunglah, hisap-hisap dalam diri awak sabalun nanti dituang di Allah. Anang ka dituang di awak diri awak Bapak Ibu. Lah barau muawak kona Nabi barana tertinggal. Kalaulah ditanya barana Nabi, insya-Allah jawaban dapat jawab. Sebab awak tinggal mencalik tahun bara awak layak. Kinilah tahun bara. Bisa awak takut-takut umur awak 60 sekian 70 sekian. Tapi kok ditanya bara umur nan tinggal, tidak akan bisa kita menjawab. Sebab karena itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Maka di manung-manung hidup awak yus sabana singkek Rasul. Bahas singkeknya, hidup awak hanya berada di antara dua kalimat singkek. Sesingkek umur awak pula ya. Atau kalimat singkek lai awak disambi orang dengan kalimat alhamdulillah. Mati awak dalam pehurang dengan kalimat innalillah. Di antara tu ini, antara kalimat alhamdulillah dan kalimat innalil, ketika awak datang ke dunia disambui orang kehadiran awak dengan kalimat alhamdulillah. Lah laya anak syanu, lah laya cucu syanu, lah laya kebenakan syanu, alhamdulillah kebaca orang. Nah kini masuk nanti satu kalimat nan akan disampaikan ke orang kawan, atulah nan kalimat innalillah.
Kalimat an inilah dibaca orang untuk mengiringi, melapihkan kepergian awak dari alam dunia dan alam dunia. Maka Allah sabui orang-orang kalau nyoba jalan lah sampai ke batih, balik aku lah sampai nyoba pulau. Tapi basana nyola rubuh, tapi bagantuang jala putui. Disabui Allah dalam Quran. Dan patamu Allah pakai istilah al-maut. Al-maut. Al-maut itu dipakai di Allah untuk orang-orang yang lah sampai batih hidup. Bertemu dengan al-maut, habis perjalanan hidup awak. Apa tu arti al-maut itu? Kata ulama artinya dua. Yang pertama al-maut itu artinya adalah berpisah. Kalaulah bau awak jo al-maut, berpisahlah awak dengan apa yang kita cintai. Berpisah awak jo suami, berpisah awak jo anak, berpisah jo keponakan, berpisah jo cucu, berpisah jo arato batu, berpisah kata Allah. Nambuh tak nambuh, siap tak siap, rela tak rela awak yang jaleh awak berpisah. Siapa yang memisahkan awak? Ya Allah. Allah mentakdirkan kita untuk bertemu dan berkumpul. Allah pula lah yang akan mentakdirkan kita untuk berpisah. Cara Allah mempisahnya, bisa awak dan dulu pai meninggalkan laki, atau laki dulu dan pai meninggalkan awak. Tak peka awak. Karena itu adalah ketentuan Allah. Namun tak namun siap dan siapa, awak harus berpisah. Kalaulah ikut namanya takdir Allah, awak harus siap madoinya. Jawab madoinya dengan sabar. Nak tumbuh rasa sabar di hati awak, munculkan sifat husnuzan, baik sangku kepada Allah. Apapun yang didatangkan Allah, selalu datanglah yang terbaik. Karena Allah memberi hambanya adalah yang terbaik. Yang terbaik. Dekana Allah memberikan awak yang terbaik, maka awak dilarang dia Allah untuk menghayal-hayal, untuk berangan-angan, untuk mendapatkan apa yang diorang tu pindah kawat nabuliah. Wala tatamannau, dalam pangkal ayat, jangan kamu berangan-angan. Sebab awak dah boleh dia Allah awak berangan-angan menghayal-hayal bana canda orang ana dulu orang lepek lo dia awak. Sebab jatah hidup wah lado surang-surang. Nan jatah awaknya dak samu je jatah orang. 120 hari umur awak di dalam paru ibu awak, jatah awak sudah ditetapkan Allah. Sianan kalaki awak, bara orang anak awak, bara orang laki-lakinya, bara orang padusinya. Tulah ado ditahu. Berapa jara sakit awak, apa penyakit yang kau terima, tak ada peka dia. Alah, itulah hadu. Apakah mesti samu jatah awak dengan orang hendak? Sebab Allah memberikan jatah kau sesuai apa yang terbaik untuk orang tu, maka Allah berikan itu kan. Kalau dituri-turi, nafas suabu, basakit hati, basa sanggup, sepanjang hari, mencari kelebihan yang diberikan Allah ke orang. Awak calik datang awak tebuk baranak no rancak susunan anak sesuai kena hati, sesuainya di hati dapat. Dan kadang keluar anaknya laki-laki, dan kedua keluar padusi, dan ketiga keluar laki-laki balik, dan kampek mau cogok lah padusi. Ada awak ingin lo selama ni tutat tapi dah dapat jangan. Layan yang pertama laki-laki, raso-raso dan kedua wah padusi kok. Ternyata mencogok pistol je baru. Nah, rasul-rasul yang ketiga mah keluar yang ketiga seorang apa je baru. Rasul-rasul yang keempat keluar laki-laki je baru. Orang laki-laki berusia jawab, laki-laki sitar. Kenapa awak dari Allah sana itu? Kerana Allah tahu nan cocok untuk awak, nan bisa awak melarang, nan bisa awak jagonya yo laki-laki. Maka Allah lagi laki-laki. Dan saya lupa kepada dia. Ya Allah tahu, nyu bisa, nyu sanggup, nyu terbaik dojo. Itu dia Allah. Jadi Allah memberikan jatah pula jadi sesuai dengan terbaik untuk Allah. Kau boleh menghayal. Dan kedua diartikan oleh ulama kata-kata al-maut itu dengan terlepas. Alam terlepas.
Kalaulah berjalan kula sampai ke batih, tertumbuhlah jalan awak, terlepaslah anguk dari badan, terlepaslah harta dari genggaman, lapihlah suami dari awak, lapihlah anak dari awak. Kabab lapih sadualah, dah boleh. Nah, ketika awak lapih kau dari alam dunia, kau awak nak selamat. Kan disitulah titik penentunya. Selamat atau tidak awak ditentukan dek ketika masuk awak berpisah dengan dunia awak. Ketika ruh kau berpisah dengan jasad, disitulah awak selamat atau tidak. Di situ penentu. Ada dua, ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Dan mana pek dawak, nailih dawak. Maka awak usaha untuk mendapatkan itu. Maka seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, seorang ulama kontemporer, lahir di Riyadh, Arab Saudi. Berkata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, salasatun ad'ihi, 3 macam doa permohonan la tansunaha fi sujudikum, jangan sampai kamu lupa, bacalah ketika kamu sujud. 3 macam doa kata Abdul Aziz Ibn Baz, jangan sampai lupa, la tansunaha, jangan sampai lupa kamu membaca ketika kamu sujud. Kalau tidak dapat setiap sujud, paling tidak sujud terakhir dibacalah setelah membaca doa sujud. Dan 3, salah satunya adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku mohon minta kepada ya Allah, kau mati biswa matilah, dan yang mati husnul khotimah, akhir hidup yang baik. Orang yang husnul khotimah mati membawa iman tabau yang mati, atau iman mati yang husnul khotimah. Untuk mendapatkan itu, kata Sufyan As-Sauri, ulama klasik yang lahir di Kufah, wafatnya di Basrah. Apa kata Sufyan As-Sauri? Untuk mendapatkan yang namanya husnul khotimah, nan patamu usaha awak adalah al-istiqomatu bil iman. Istiqomah awak dengan iman. Istiqomah awak beriman kuah. Apapun warna itu, ko sakit, ko sehat, ko kayo, ko bansai, apapun huru-hara itu, yang iman jangan sampai tangga. Yang iman keyakinan jangan sampai berubah. Iman menuntut buah. Buah iman adalah ketaatan. Maka ulama membagi tingkat iman itu 3. Ada namanya tingkat iman kau mengenal. Tingkat iman mengenal kau. Orang baru mengenal apa yang nyo imani. Atau tingkat mengenal. Tahu Tuhan lain syahadu Allah. Itu namanya tingkat mengenal. Naik dari itu nama imannya tingkat kesadaran. Atau iman pada tingkat kesadaran. Orang bukan saja mengenal apa yang nyo imani, tapi dia sudah punya dalil, punya hujah terhadap apa yang nyo imani. Ketika ditanya lai yakin wa Allah tu lai ada lianya dewa adonyo alam semesta menunjuk adonyo Allah. Hatu iman kesadaran. Lengek dan ketiga ni iman yang paling tinggi, namanya iman haqqul yakin. Apa iman haqqul yakin? Orang bukan saja mengenal apa yang nyo imani, orang bukan saja punya dalil apa yang nyo imani, tapi nyolah patuh dan tunduk kepada apa yang nyo imani. Kalau dia beriman kepada Allah, nyolah tunduk patuh kepada Allah. Baru orang patuh ke Allah kau baik. Mangarajun nan disuruh batinggan nan dita, tunan patuh. Indak ngarajan nan disuruh saja orang, nan suruhnya kerajaan. Nan ditagahnya tinggal aturan patuah. Anda untuk menjadi orang patuh awak baca caranya Pak. Bab patuh Allah ku bare. Man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Bersawak mengenal diri wak suena patuh Allah.
Awak disuruh mengenal diri. Kalaulah kenal wak diri, patuh saja wak Allah. Awak ko banyak dah tahu sia diri wak, maka wak membangkang. Awak banyak dah tahu sia diri wak, maka wak melawat. Tak mau mengarajan dan disuruh, tak mau meninggal dan dilarang. Kenalah dirimu. Bah mengenal diri wak. Bertanyalah awak ke diri awak. Ana ditanya, siapakah aku? Man ana. Kalau bahasa Arabnya, man ana. Siadin. Siambo. Jawabannya satu pertanyaan, 6 jawab. Siapakah aku? Jawabannya 6. Kau jawabannya? Di antara 6 jawaban, ampe jawabannya salah, 2 nan diterima. Ibu, tanya diri awak, siapakah aku? Muncul jawabannya 6. Di antara jawaban 6, 2 nan diterima, ampe ditolak. Siapakah aku? Yang pertama jawabannya, apakah aku pemilik aturan? Ya atau tidak awak? Pemilik aturan? Tidak. Karena yang milik aturan itu adalah Allah. Kalau awak bukan pemilik aturan, awak bukan Allah. Maka awak jangan sampai memakai pakaian Allah. Aru, sombong. Allah yang berhak untuk sombong. Itu pakaian Allah, jangan pakai lo dia. Kalau ada orang sombong, karena orang tu tak tahu diri. Lihat orang sombong sih kok. Lihat tu. Orang sombong tu ada tidak? Lihat orang sombong. Lai ke suraunya gini. Lai nak. Konan surau kau orang tawadu asa dua lahan. Tanah orang tawadu kau buat. Kalau mengaji menunduk sih tu orang tawadu. Kenapa? Karena sedang mengamalkan wasiat orang tua dulu. Kalau awak mencari ilmu jangan lupa pakai sipik padi dia awak sengit barisi sengit marun adik. Kalau merundu itu orang yang tawaduk sedang mengamalkan sifat padi kepala tanda berisi ilmu. Berarti yang pertama jawaban ditolak karena awak bukan Tuhan. Dan kedua, siapakah aku? Apakah aku ini malaikat? Jawabannya tidak. Kalau awak tahu bahasa awak bukan malaikat, maka jangan sampai awak hidup merasa sok suci, sok mulia. Karena yang pantas merasa mulia, yang sok suci itu malaikat. Karena malaikat tidak ada punya napasu. Sehingga tidak ada salahnya, tidak ada dosanya, tidak ada memakan disuruh Allah, tunduknya ke Allah, dan disuruhnya ke raja, dilarangnya tinggali. Maka makhluk yang suci adalah malaikat. Awak tidak suci, maka awak jangan sampai merasa suci dan sok-sok. Kalau sok suci, awak merasa suci, atau awak tanu awak nak tahu ke diri awak. Nah, hilanglah sifat aku, hilanglah sifat sombong, hilanglah sifat tak ujub awak. Dan ketiga, siapakah aku? Apakah aku ini setan? Jawabannya tentu tidak. Kalau awak sadar bahwa bukan setan, maka jangan sampai awak pakai sifat setan. Atau sifat setan tu salah hendak buah disalahkan, salah hendak pernah merasa bersalah, salah disanakan, salah ke orang. Itu setan tu. Bako itu orang dan salah hendak merasa salah tu setan. Contoh, lah nyato setan keluar tercampak dari surga kan dek memangkang perintah Allah. Disuruh sujud nak buahnya. Dia nak buah dicampak Allah dari surga. Tapi tiba dulu keluar di surga dan nyosalah ke dirinya tu. Nyosalah Nabi Adam. Adik si Adam dan keluar di surga mah. Maka nyudadam kepada anak cucu Adam sampai dunia kiamat. Itu setan. Salahnya tu nak buahnya mengaku salah. Dan salahnya dah pernah merasa salah. Kemudian salahnya sanang ke orang. Dia orang dan kerajaan. Dia orang dan berbuat ikut. Jadi kalau awak itu tanggungjang awak di orang. Awak salah orang. Agar sanu ke rumah dan tanggungjang dan orang. Kalau nak ke rumah pajak ada nak gunjang dan. Amang awak buah orang masalah. Menyandarkan salah awak ke orang tu bertambah lo dosa. Karena yang sifat menyandarkan salah awak ke orang itu adalah setan. Maka awak bukan setan. Tengok. Dan sampai jawabannya siapakah aku? Apakah aku ini hewan? Apakah aku kau binatang?
Jawabannya kalau awak bukan hewan, bukan binatang, maka jangan sampai di sasuko hati. Dan selama di parui sin. Kalau orang ada idiknya sasuko hati lah sina, itu orang tak tahu diri. Hendak basam babe itu calik butarana sasuko hati lah si duit. Di mana kau buang air ada gai rumah orang, teras orang, terompa orang. Di mana teragak oh iya buang air di labuah di rumah orang oi kau makan kalau baca dah perlu para orang boleh atau tidak orang pokok parui kenyang. Itu sesuku hatinya sih maka nak nampak kau nak adu dawa. Awak nak masuk nak kampe. Ada artinya dua jawaban dan batu ni. Nah, siapakah aku? Aku adalah manusia. Manusia punya dua sifat dasar. Pertama suku lupa dan suku salah. Kalau orang nan tahu bahasanya manusia, ketikanya salah ditaga orang yang menerima, ketikanya lupa dengan orang yang menurui, itu nama manusia. Itu orang tahu diri. Tapi kalau salah ditaganya melawan, membalik, itu syarat. Itu nama setan kok. Kan banyak orang nak tahu diri. Ketikanya salah ditaga dia melawan, hendak merasa nak salah. Itu orang nak tahu diri. Atau perlu mengaji diri siapa. Itu pula awak manusia punya sifat pelupa. Ketika lupa dengan orang awak menerima karena awak punya sifat pelupa. Dan kanam siapakah aku adalah hamba Allah. Padaku ada pedoman nak selamat perjalanan sampai ke tujuan, maka datang pedoman dari Allah. Dan tugasku adalah beribadah kepada Allah. Nah, orang setelah tahu sianya, dia adalah manusia dan kemudian dia adalah hamba Allah, tugasnya adalah beribadah kepada Allah, maka disitulah nyoka patuh ke Allah. Aden budak Allah. Tugas budak memang tu hituan. Mengarajun dan diperintah meninggalkan yang dilarang. Yang diperintah Allah, kan pernah sampai yang diperintah Allah kedua perkara. Yang diperintah Allah kedua macam. Ada yang diperintah Allah kau namanya wajib. Perintah Allah tu wajib. Atau wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bapa halo kalau wak kerajuan, berdosa pula kalau wak tinggal. Ada perintah Allah yang di bawah itu namanya perintah sunat. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bapa halo kalau wak kerajuan indak berdosa kalau batingat dan sunat. Ada yang larangan Allah itu pula dua pula ya. Ada larangan Allah kau sampai yang haram. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Bapa halo kalau tinggal dan